Halo teman-teman semua, selamat siang. Bertemu kembali dalam Sunday with James Cohen Smith Windsor. Kita tadi masih akan ngelanjutin persoalan atau pembahasan tentang pecahan dari financial quotient, bab tentang boros. Yang nanti akan kita simpulin pada chatterbox nanti sore insya Allah ya. Jadi teman-teman ya, setelah tadi short break, katakanlah begitu ya. Ya, setelah short break tadi, katakan gitu. Ya. Tadi kan kita keputus tentang bagaimana caranya kalau kita ini nggak melihara yang namanya bodoh gitu ya. Pertama belajar yang rajin. Yang kedua, timba ilmu yang banyak, yang rajin. 3, banyak baca buku ya. 4, sekolah yang benar, sekolah yang rajin, sekolah yang tinggi ya kan. Yang kelima, jangan begaul sama kaum yang dalam pikirannya itu sekolah mulu pinter kagak, yang ngomongnya sekolah mulu pinter kagak. Jangan, jauhin yang kayak gitu. Kalau udah kayak gitu ya mohon maaf lahir dan batin, emang seumur hidup bakat miskin, bakat goblok kayak gitu, udah sih. Ya kita terusin ya teman-teman ya. Jadi sampai tadi di boros untuk ini ya, boros untuk hal yang baik sih nggak apa-apa gitu loh. Contoh, kita begitu ekstravagan, begitu boros dalam mensodakohkan apa yang kita punya gitu, harta lah misalkan, atau fulus yang kita punya, uang yang kita punya dari di rekening kita, di ATM kita, atau di dompet elektronik kita gitu ya, e-wallet kita. Kita ekstravagan dalam hal itu nggak apa-apa, kita boros dalam hal itu nggak apa-apa, malah baik. Tapi kalau boros untuk sebuah hobi yang berbiaya besar tapi isi kantongnya pas-pasan, ya itu salah teman-teman. Dan sekali lagi, itu bukan self reward. Kalau isi kantongnya pas-pasan, kantongnya atu, isinya ngepas, ya kan, isi rekening ATM ngepas, isi dompet ngepas, isi e-wallet atau dompet elektronik ngepas, hobinya berbiaya yang gede, ya bisa jebol, bisa defisit kan, bukan surplus, bisa defisit. Dan yang bersalah siapa? Yang ditumbalin siapa? Ini saya masuk angin, ampun, kedinginan. Yang salah siapa? Yang ditumbalin siapa? Kan nggak benar kalau kayak gitu kan. Yang innocent siapa? Yang nggak innocent ya ditumbalin. Nah, itu salah. Itu namanya bukan self reward. Tapi tahu nggak namanya apa? Self destruction. Penghancuran diri sendiri. Itu. Kapan Pak boleh self reward itu? Self reward itu bolehnya gini. Kalau kita udah kerja dengan keras, dengan cerdas, dengan ikhlas, dengan tepat, dengan tekun, dengan rajin, dengan giat, dengan berkomitmen, berkonsisten, berkonsekuen, berdedikasi, profesional, bertanggung jawab selama banyak kali tahun ya. Dan isi kantong kita nih, yang satu udah penuh nih, isi kantong udah penuh, banyak ya. Isi rekening ATM wah banyak, isi apa lagi, e-wallet udah maksimum berapa misalkan ya, isi e-wallet udah berapa. Nah bikin lagi, nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau rekening bank itu ada batas maksimalnya nggak, saya nggak tahu ya. Misalkan rekening bank ini taruhlah misalkan ada batas maksimalnya, nggak tahu saya ya. Isi kantongnya udah penuh nih, udah limit. Isi kantongnya udah limit nih, udah limit ya, udah limit. Bikin isi lagi, bikin lagi kantong baru, isi lagi, isinya penuh lagi, bikin lagi, tambah.
Kantongnya bukan cuma 1, 2, 3, 4, ya. Semua rekening bank besar Indonesia punya semua. Rekening BCA punya, BRI punya, BNI punya, Mandiri punya, BTN punya. Berapa tuh? 5 ya? 5. Terus bank-bank papan atas dunia dia punya. Misalkan isinya penuh. Yang ada di Indonesia apa? HSBC biasa, misalkan. Di HSBC punya rekeningnya, isinya penuh, Masya Allah ya. Oh banyak kali bah. Nah kalau udah kayak gitu, ditambah kebutuhan sudah terpenuhi sepenuhnya, kagak ada yang ditumbalin. Ibaratnya satu rumah tuh nggak ada yang ditumbalin cuman karena duitnya pada jebol, duitnya pada habis, kantong kering, ya. Kagak ada yang ditumbalin di rumah. Nah baru dah tuh self reward, baru dah tuh cari hobi yang biaya gede, ya. Baru yang namanya self reward. Nah barulah situ mau hedon atau segala macam. Boleh, ya, boleh untuk self reward, untuk self sophistication, ya, atau self apa itu namanya, pemuasan pribadi itu, self satisfaction, bukan sophistication, itu canggih ya. Self satisfaction, kepuasan diri, boleh. Yang seperti itu boleh gitu ya. Kalau kebutuhan di rumah sudah terpenuhi semua, ya, kantong stabil, pendapatan stabil, income stabil, kagak ada yang ditumbalin di rumah, udah. Kalau ada yang ditumbalin mah udahlah, jangan dulu lah. Ya, orang ngomong self reward, pret itu kalau kayak gitu. Self reward tapi kalau kantongnya pas-pasan mah itu bukan self reward, namanya self destruction. Ntar dulu, sabar. Akan ada waktu ya kita memberi reward untuk diri sendiri. Ada teman-teman, ada. Akan ada waktunya kita untuk waktu untuk memanjakan diri sendiri. Ada teman-teman. Tenang aja, the time will come on the right moment, bukan on the wrong moment. Tenang aja. Kalau masih kantongnya pas-pasan, udah, kita hard work dulu, kita professional work dulu, kita good work dulu. Nah sudah itu, nah baru kalau misal apa sih ini disemutin, wah. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi bukannya nggak boleh kita memberi reward untuk diri sendiri, boleh, tapi waktunya harus tepat. Jangan di waktu yang tidak tepat. Kalau di waktu yang tidak tepat, hancur yang ada. Itu bukan self reward, self destruction. Itu bukan self satisfaction namanya. Tapi self wrecking. Tahu self wrecking nggak? Ngancurin diri sendiri. Ya, saya dapat ilmu ini luar biasa loh, mahal, tau nggak? Jadi saya ngoceh begini bukan sembarang ngoceh. Saya banyak ikut webinar dan seminar yang berbau beginian tuh udah banyak teman-teman. Ilmunya saya bagiin, saya jalanin. Nanti kalau saya ada uang. Sekarang ya siap-siap dulu. Karena pasti kalau saya nerima uang banyak, godaan untuk cepat spend. Ayo spend yang banyak. Ayo spend, give yourself your reward, give yourself your satisfaction, give yourself bla 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 segala macam. Ada godaan itu. Saya pernah masalah yang ngalamin. Pernah dapat duit 6,2 juta, habis dalam sekejap. Coba buat apa? Buat ya itu. Buat apa samanya? Satisfying diri sendiri. Tanpa tahu ke depannya nanti bagaimana. Gitu.
Karena waktu itu saya masih sama juga, buta literasi keuangan gitu. Nah sekarang ketika saya sudah melek literasi keuangan ya, saya jadi mulai mengerti, oh ternyata uang itu kalau kata Pak Tung De Semua Ringin, jangan nggak boleh asal dihabiskan, tapi digunakan untuk investasi dan beramal gitu. Jadi kalau kita boros dalam investasi itu harus. Jadi boros itu tidak selamanya jelek teman-teman. Ya, kita nerima uang nih, sebagian besar uangnya kita putar lagi untuk investasi. Ya, untuk dibelikan apa namanya? Untuk ditambahin lagi ke saham, misalkan. Enggak apa-apa, malah lebih bagus. Apalagi kalau investasinya untuk jangka panjang. Ya. Enggak apa-apa, malah bagus. Ya dapat duit nih. Ya, dapat duit banyak. Uangnya lebih banyak kita kemanain? Ke masjid misalkan. Taruhlah masjidnya mungkin perlu bantuan untuk pembangunan kembali kah, renovasi kah, perbaikan kah, atau apa gitu ya. Dan seterusnya. Udah kasih. Nggak apa-apa kan kayak gitu. Atau nih, kita dapat duit banyak nih, uangnya kita puter. Misalkan nih, contoh Pak Tung De Semua Ringin bikin acara yang mencakup semua. Ya, biasanya puluhan juta tuh harga tiketnya. Ya, kita pakai untuk itu, nggak apa-apa, malah bagus. Boros itu kalau jelek, kalau kita makainya juga jelek. Ya, contoh kayak tadi pagi udahlah, itu udah cash close lah. Ya, jadi udah aja gitu loh. Ya, udah aja. Kalau memang boros itu tidak selamanya hal yang jelek. Tergantung kita borosnya dalam hal apa dulu. Kalau boros dalam hal untuk hal yang baik, itu memang gitu nggak apa-apa. Tapi kalau boros untuk hal yang nggak baik, ya kantong ngepas, tapi boros pengeluaran cuma untuk maaf ya sekedar kulineran, itu namanya self destruction, bukan self reward itu. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi.